Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengantar psikologi perkembangan. Yang sebenarnya materi ini sudah dijelaskan di perkembangan satu. Tapi untuk mengawali mata kuliah psikologi perkembangan 2, kita akan flashback dulu ke materi di pertama. Oke? Baiklah. Materi pertama, psikologi perkembangan. Apa sih perkembangan itu gitu? Apakah sekarang kita fokusnya belajar ke perkembangan manusia? Perkembangan adalah pola perubahan yang cenderung menetap secara emosi, fisik, kemampuan lainnya, intelijensi gitu. Bedanya perkembangan dengan pertumbuhan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping, enggak, Deng. Tumbuh itu sesuatu yang bertambah terus-menerus dan ada berhentinya. Ketika dewasa kita sudah tidak tumbuh lagi, bukan, ya kan? Tapi sedangkan perkembangan itu ciri pertamanya adalah pola pergerakan atau perubahan yang dimulai saat pembuahan dan berlanjut melalui rentang kehidupan manusia. Jadi, perkembangan itu, prosesnya itu berada pada rentang kehidupan manusia sepanjang hayat gitu ya. Oke, kenapa kita belajar psikologi perkembangan, khususnya di jurusan psikologi? Jadi sebenarnya mata kuliah psikologi perkembangan ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama yaitu, jadi kita bisa mendapat wawasan tentang kehidupan kita yang masa lalu. Bukan berartinya kita mengulas masa lalu lagi, tapi kita melihat flashback kita zaman anak-anak kita ngapain sih, zaman kita remaja apakah sudah selesai proses perkembangan kita, gitu. Sekarang adik-adik mungkin berada pada tahap remaja akhir dan memasuki dewasa muda ya, di usia mau masuk 20 gitu. Coba kita flashback lagi, apakah sudah selesai perkembangan kita masa anak-anak? Anak-anak itu seperti apa ya perkembangannya? Setidaknya zaman anak-anak itu udah pandai bersosialisasi. Kemudian di masa remaja, remaja itu yang memang concernnya ke pertemanan, pencarian jati diri. Masa kalau kalian main Facebook, terus biasanya nanti ada Facebook ngingetin foto-foto zaman lalu tuh yang kayak kalian bilang, zaman jahiliyah, masa remaja masih zaman jahiliyah gitu. Kenapa ya waktu itu kita bilang remaja zaman jahiliyah? Mungkin kalau kita lihat sekarang, kok gini banget ya aku waktu remaja gitu. Maksudnya kok fotonya yang alay, yang ya begitu-gitulah yang alay gitu kan. Padahal pada zaman itu kita ngerasa jadi yang paling keren kan. Tapi pas kita beranjak dewasa, kita flashback ke kehidupan kita masa lalu, kenapa kok kita ngerasa gitu amat ya aku dulu gitu. Jadi beginipun kita bisa menjadi menasihati adik-adik kita, keluarga kita, ternyata jangan begitulah pas remajanya nanti menyesal kayak kakak, misalkan gitu ya. Jadi bisa kita memberikan nasihat-nasihat kepada adik-adik kita. Itu kita untuk mendapatkan wawasan tentang kehidupan kita sendiri di masa lalu. Jadi, karena udah masuk ke dewasa awal atau masa remaja akhir, sebaiknya kita yang udah yang kayak, sudah tahu jati diri walaupun masih terombang-ambing, belum tahu kita ini maunya seperti apa, setidaknya sebaiknya kita itu tidak terlalu gampang terpengaruh, mudah terpengaruh dengan teman yang kurang baik, lingkungan gitu. Karena seharusnya kita sudah mulai berpikir yang lebih baik gitu ya. Kemudian manfaat kedua, kenapa kita belajar psikologi perkembangan, yaitu untuk mempelajari tentang kehidupan yang akan datang. Bukan maksudnya dukun, kita meramal-ramal kehidupan ke depan, tapi kita akan jadi orang dewasa itu seperti apa sih gitu, menjadi orang paruh baya itu seperti apa, orang lansia seperti apa. Adik-adik sekarang membayangkan kehidupan dewasanya seperti apa sih? Dulu kita mungkin pas remaja memikirkan, ya enak ya jadi orang dewasa, pengen banget cepat dewasa yang kayak udah kerja, dan kayak orang kantoran, terus udah punya anak, udah punya keluarga gitu ya. Tapi kita akan mempelajari tahap perkembangan nanti dewasa itu apa-apa saja yang harus dihadapi, perubahan fisik yang terjadi, perubahan emosi yang terjadi, kemudian nanti sampai kita lansia, kita akan mempelajarinya. Bahkan kita akan mempelajari tentang hidup sampai ke kematian.
Selanjutnya, kenapa kita belajar ini? Jadi mata kuliah ini nih yang paling bermanfaat untuk diri sendiri. Tidak harus harus jadi psikolog, harus jadi HRD, tidak. Karena manfaatnya tuh ketika kita menjadi orang tua nanti atau menjadi guru, bahkan menjadi kakak, menjadi kita sekarang pun bermanfaat. Misalkan kita bisa ngasih tahu ke orang tua kita, misalkan orang tua kita mengalami perubahan emosi yang begini, kita bisa menyampaikan, oh memang sejak pas masa dewasa akhir itu mungkin mengalami menopause, perubahan emosi yang terjadi seperti ini gitu ya. Kita bisa memberitahu orang-orang sekitar kita, atau kita ketika jadi orang tua kita udah bersiap nih menghadapi anak yang remaja, berarti kita persiapan emosinya seperti apa gitu ya. Terus kita tidak kaget lagi nantinya kalau misalkan ada anak-anak kok di usia segini belum bisa ngomong sih, padahal kan kita tahu tuh nanti teori-teorinya gitu ya. Walaupun tidak semua teori itu bisa diterapkan kehidupan masing-masing, tapi setidaknya kita sudah punya ilmunya. Kemudian, perkembangan mengenai hidup manusia juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dimanapun adik-adik berada, itu akan menghadapi manusia kan. Misalkan bekerja nanti menjadi HRD, itu akan beda-beda tuh cara menghadapi karyawan yang udah masuk yang tua banget, atau yang masih labil, atau yang baru masuk dewasa awal. Nanti kan ada tuh yang orang bilang puber kedua, ada yang ya, jadi kita tuh menghadapi orang sesuai dengan tahap perkembangan usianya apabila jadi HRD. Gak bisa kan kalau misalkan ke yang lebih senior sama perlakuannya ke pekerja-pekerja yang junior gitu. Jadi kita pahami juga tahap perkembangannya para pegawai gitu. Oke. Ada teori tentang kehidupan manusia, tentang perkembangan manusia. Yang pertama ada teori tentang original sin, bahwa teori ini menyatakan bahwa anak-anak dianggap pada dasarnya buruk, lahir ke dunia sebagai makhluk jahat. Jadi ada teori yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang mungkin paling sering kita dengar, manusia ini dilahirkan seperti tabula rasa. Maksudnya bahwa anak-anak itu dilahirkan seperti kertas kosong, dan dari kertas kosong itu nanti orang tuanya lah yang akan menggambarkan atau meng-create anaknya akan menjadi seperti apa, dan mendapatkan karakteristik melalui pengalaman-pengalamannya. Oke, tergantung dengan lingkungan gitu. Kemudian ada teori tentang innate goodness, yaitu menyatakan bahwa setiap anak-anak yang dilahirkan itu pada dasarnya adalah baik. Selanjutnya, di dalam Islam, perkembangan manusia itu dianggap sebagai ketentuan Allah dalam menentukan perkembangan manusia seseorang. Allah sudah menggariskan kita seperti apa, tapi ada juga mengatakan bahwa ada ayat yang mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, melainkan orang itu dengan berusaha gitu kan. Tapi kita sudah sebelum kita dilahirkan, roh kita itu dihembuskan, kita sudah perjanjian bahwa kita seperti apa, takdirnya sudah ada. Dari mana tuh asumsi-asumsi itu atau teori-teori tersebut muncul? Yang pertama dari tradisi. Kalau zaman dulu, zaman-zaman jahiliyah atau zaman-zaman dahulu Yunani atau sebelum kita merdeka, ada yang menyatakan bahwa lahirnya anak perempuan itu sebagai sebuah aib gitu. Makanya zaman dulu malu kalau punya anak perempuan, atau kalau ada anak perempuannya lahir itu dibunuh gitu kan. Itu tradisi-tradisi yang zaman dulu. Atau ada juga tradisi yang menyatakan beda-beda tradisi, beda-beda pemahaman tentang kelahiran seseorang. Ada tradisi yang menyatakan anak laki-laki adalah sebuah yang paling sangat diagung-agungkan dengan kelahiran anak laki-laki. Bahkan ada yang kalau menikah harus punya anak laki-laki tuh. Kalau nggak punya anak laki-laki, nikah lagi. Yang penting sampai dapat anak laki-laki gitu. Ada tradisi-tradisinya ya. Kemudian dari mana lagi? Yaitu teori-teori tadi berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi kalau pengalaman masing-masing jadi tergantung seseorang juga kan. Misalkan
Kehidupan ini tidak hanya dari teori-teori buku saja, tapi dari pengalaman orang. Misalkan ada yang mengatakan, oh kalau hamilnya seperti ini anaknya ini nih karena dia merasakan kayak gini. Oh kalau bawaannya kayak gini nanti anaknya lahirnya seperti ini. Gitu, gitu kan ada pengalaman-pengalaman orang. Kemudian dari para ahli inilah yang menyatakan, yang mengemukakan teori ahli-ahli keilmuan. Gitu. Ahli-ahli ini pun juga melalui riset-riset, gitu kan. Kemudian dari penelitian, misalkan penelitian apakah memang pengaruh kehidupan kecil itu mempengaruhi dia udah dewasa menjadi apa. Itu kan ada penelitian-penelitian tuh, ada yang menyatakan bahwa lingkunganlah yang paling mempengaruhi. Ada juga penelitian menyatakan bahwa alam bawah sadar yang paling mempengaruhi gitu. Oke, ada histori dari Aristoteles yang menyatakan bahwa kaum muda itu memiliki hasrat yang kuat dan cenderung memuaskan mereka tanpa pandang bulu. Jadi menurut Aristoteles ini, orang muda itu yang memang sangat berhasrat, tidak bisa dibendung, ya sangat berapi-api gitu menurut dia. Kemudian menurut dia juga elderly men yang dewasa laki-laki, mereka di sini berpikiran sempit, pengecut, dan selalu mengantisipasi bahaya. Dan mereka mencintai kehidupan, dan semakin lama saat mereka terlahir akan tiba. Maksudnya di sini dia akan orang-orang tua laki-laki, dia menganggap orang-orang tua laki-laki itu udah mulai berpikiran sempit, sudah mulai yang terlalu takut kematian. Gitu. Itu menurut dia. Oke. Kemudian ada karakteristik perkembangan manusia. Yang pertama bahwa berkembang itu seumur hidup. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa perkembangan itu sampai masa dewasa saja, tapi bahwa perkembangan itu terjadi seumur hidup. Manusia akan mengalami perubahan-perubahan seumur hidup gitu. Jadi tidak bisa menjudge misalkan dia yang paling baik pas anak-anaknya dia akan menjadi lansia yang baik, tidak bisa karena dia mengalami perubahan-perubahan perkembangan seumur hidup. Entah apa yang terjadi nanti di masa dewasanya, di masa remajanya gitu kan. Kadang kita bisa ngelihat, padahal dia dulu dia loh yang paling baik, sekarang kok dia kayak gini ya. Atau bisa kita bilang, dulu lah yang paling jahat, tapi sekarang dia yang paling baik. Gitu. Karena perkembangan itu terjadi seumur hidup. Kemudian perkembangan juga bersifat multidimensional, bahwa segala aspek itu berkembang, ada naik turun juga. Multidimensional itu semuanya berkembang, misalnya secara fisik kita berkembang, ada secara intelijensi, secara kemampuan bahasa, secara spiritual, gitu. Tidak hanya satu aspek, tidak hanya dari fisik kita berkembang. Kemudian perkembangan bersifat multidireksi. Maksudnya di sini ada perkembangan yang menaik dan ada perkembangan yang menurun. Perkembangan yang menaik itu seperti kita menjadi bertambah dewasa, kita kemampuan berpikir kita lebih bagus, fisik kita juga semakin meningkat. Sedangkan perkembangan yang menurun adalah ketika dari dewasa menjadi lansia itu banyak perkembangan yang menurun. Tapi kita tetap mengatakan bahwa itu adalah perkembangan. Kemampuannya yang menurun, misalkan kemampuan mengingatnya yang menurun, fisiknya yang menurun, dan juga kognitifnya yang lainnya menurun. Jadi bahwa berkembang itu ada yang naik, ada yang turun gitu. Tidak selamanya berkembang itu kemampuannya bertambah, tapi ada kemampuannya berkurang. Oke. Kemudian juga perkembangan itu seperti plastik. Maksudnya plastik itu yang bisa digini-giniin gitu loh. Dia tidak rigid. Bahwa berkembang itu semudah itu untuk berubah, semudah itu untuk dipengaruhi gitu kan, yang kayak dia yang dulunya menjadi orang yang paling keras kepala, mungkin bisa menjadi orang yang paling lemah lembut, entah apa pengalaman-pengalaman hidup yang dijalaninya. Kemudian perkembangan manusia juga dipelajari oleh semua disiplin ilmu, karena semua disiplin ilmu yang membahas tentang manusia gitu ya. Oke, kemudian perkembangan itu meliputi pertumbuhan, pemeliharaan, dan regulasi. Kalau udah tumbuh nih kita pemeliharaan, maksudnya gini, kita diberi kemampuan berpikir, tapi kalau kita jarang digunakan berpikir, kemampuan berpikir kita akan biasa-biasa aja levelnya gitu kan. Jadi artinya ada pemeliharaan maintenance.
fisik kita maintenance dengan makanan yang bergizi, pikiran kita maintenance dengan belajar yang banyak hal gitu kan. Dan regulasi dilakukan berulang-ulang. Karena bisa jadi kemampuan perkembangan itu tidak berkembang maksimal karena kita tidak maintenance dan lakukan berulang-ulang. Oke. Perkembangan itu sumber hidup katanya ya, bahwa tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan. Ya kan? Tidak harus remaja itu yang paling menentukan, tidak. Apakah walaupun ada katanya golden age, memang perkembangan anak-anak golden age itu di usia 5 tahun ke bawah itu yang menentukan gitu kan. Tapi nanti bukan itu yang menentukan sampai dia seumur hidup. Bahwa setiap perkembangan itu kita pentingkan, setiap perkembangan itu harus kita maksimalkan dan kita fokuskan. Kemudian peneliti banyak mempelajari pengalaman dan orientasi psikologis orang dewasa pada berbagai titik dalam perkembangannya. Beda-beda ya, beda-beda pandangan orang. Misalkan kalau kita remaja, kita pengennya membayangkan bahagia itu seperti ini, atau kita pengen suksesnya seperti ini. Pas kita dewasa, kita lebih yang ke sukses itu yang mungkin pas remaja, zaman bucinnya, sukses itu yang jadi ketemu pangeran, yang ketemu pasangan yang cakep gitu. Kalau udah dewasa itu, sukses itu mungkin kita anggapnya yang banyak duit. Kalau udah dewasa akhir bisa jadi sukses itu adalah yang punya keluarga yang utuh gitu ya. Jadi beda-beda. Kalau adik-adik sekarang mikirnya suksesnya pengen di usia berapa sih gitu. Oke. Kemudian perkembangan bersifat multidimensional. Yaitu ada dimensi biologis kita berkembang, dimensi kognitif, secara pemikiran, dimensi sosio-emosional. Jadi tidak hanya fisik saja yang berubah, secara sosio-emosional, cara kita bergaul, cara kita berkomunikasi, menanggapi masalah, itu juga seharusnya berkembang gitu ya. Dan pada umur berapa ya? Itu dia. Kita itu udah stabilnya pada umur berapa? Kalau masa remaja sekarang ini, apakah secara sosio-emosi sudah baik-baik saja? Atau masih ada bergejolak? Terus yang bersifat multidireksional, beberapa dimensi atau komponen meningkat dan mengalami pertumbuhan, dan beberapa dimensi atau komponen mengalami penurunan pertumbuhan. Yang plastik tadi saya jelaskan, sejauh mana karakteristik itu bisa berubah atau tetap stabil. Oke. Beberapa ilmu, bidang keilmuan yang mempelajari psikologi perkembangan itu psikologi, pasti ya, itu sosiologis, antropologis, neuroscientist, medical research, ya segala disiplin ilmu yang berhadapan dengan manusia. Oke. 3 tujuan penting dari perkembangan manusia itu maintenance, pemeliharaan, grow, pertumbuhan, dan regulasi. Regulasi itu kita ulang-ulangin. Jadi memang perkembangan ini bisa maksimal tuh ketika memang kita maintenance, kita pelihara, kita betul misalkan kita tahu nih di masa remaja itu masa yang fisiknya yang paling oke. Jadi sebaiknya dilakukan banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ekskul, misalkan juga belajar sebanyak-banyaknya, bergaul sebanyak-banyaknya gitu, karena kita tahu zaman remaja itu zamannya yang paling menggebu-gebu gitu, sedangkan terus maintenance pemeliharaannya kalau kita tahu, oh kalau sudah dewasa akhir itu kita akan mengalami penurunan, jadi seharusnya kita jaga dong sebelum mengalami penurunan, kita jaga dulu sebelumnya dengan makanan yang bergizi, vitamin-vitamin, bagaimana biar kita tidak jadi pelupa, mungkin kita banyakkan ngaji, banyakin membaca, gitu kan. Terus jadi pertumbuhan. Kemudian hal itu harus kita ulang-ulangi, diregulasi. Oke. Proses biologis yaitu melibatkan perubahan secara fisik seperti berat dan tinggi badan kita berubah gitu kan. Kemudian perkembangan otak yang berubah dan perubahan dalam kemampuan motorik. Ini banyaknya pada anak-anak tuh yang paling nampak proses perkembangan pada anak-anak. Kognitif, bagian kognitif itu melibatkan pemikiran, kecerdasan, dan bahasa seperti sudah bisa mainkan handphone, kayak semua dari kecil ya sudah bisa mainkan handphone walaupun tidak baik seharusnya di bawah 2 tahun menggunakan handphone. Gitu. Ya harus ada pengawasan dari orang tua.
kemudian penambahan kosakata, menghafal kalimat, gitu. Sudah berimagery lah kalau pada anak-anak tuh imagery kemampuan kita berhayal-hayal itu, gitu. Itu adalah proses perkembangan. Sosio-emosional proses, gitu. Sosio-emosi bagaimana dia berhadapan dengan sosialnya, emosinya, menyampaikan perasaan. Seperti bayi itu udah bisa senyum. Terus anak laki-laki yang berespon ketika diganggu, anak gadis, anak perempuan yang suka cantik-cantik, berhias, gitu. Terus kasih sayang pasangan tua. Contoh dari sosio-emosional. Periode perkembangan prenatal sebelum kelahiran, proses pembuahan, kemudian bayi, dari bayi anak usia dini, kemudian kanak-kanak, kita bilangnya anak-anak dari SD lah ya, ini remaja, kemudian dewasa awal, dewasa pertengahan, hingga dewasa akhir. Jadi perkembangan itu dimulai dari masa sebelum lahir, proses pembuahan. Terus ada tentang umur dan kebahagiaan, bahwa tidak ada kelompok usia tertentu yang mengatakan bahwa mereka lebih bahagia atau lebih puas daripada kelompok usia lainnya. Ketika kita jadi anak-anak, pengen cepat dewasa. Ketika kita udah dewasa, kita pengen kembali menjadi anak-anak. Ya, bahwa ternyata kehidupan itu akan berjalan terus sampai kita meninggal. Jadi tidak ada satu kehidupan yang menjadi the point gitu. Jadi makanya kita harus jalani kehidupan kita dengan sebaik-sebaik mungkin, semaksimal mungkin setiap tahap. Tentang konsep umur. Psikologi perkembangan mengaitkan antara tahap perkembangan dengan umur tertentu. Contoh masa prenatal itu yaitu masa proses pertumbuhan hingga lahir. Ya, pembuahan, proses pembuahan hingga lahir. Kemudian masa bayi itu lahir hingga 2 tahun. Masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 5 atau 6 tahun. Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir yaitu usia 5 atau 6 tadi sampai 11 atau 12. Usia remaja itu ada yang mengatakan dari 10 atau 12 sampai 18 atau 21 tahun. Dewasa awal itu usia 20-an hingga 30-an. Dewasa pertengahan usia 40-an hingga 50-an. Dan dewasa akhir 60-an hingga 70-an. Walaupun sampai 90-an udah dewasa akhir juga. Cuman rata-rata kehidupan manusia, apalagi usia Nabi kita itu di usia 63 tahun, 60 tahunan. Konsep umur itu ada beberapa konsep umur. Yang pertama umur kronologi, chronological age, yaitu umur kita sekarang. Contohnya tahun ini kurang tahun lahir berapa. Misalkan saya adik-adik lahir tahun 2000, jadi sekarang 2020. 2020 kurang 2000 berarti 20 tahun umur. Itu disebut dengan usia kronologi. Kemudian ada umur biologi. Secara biologis, secara biologi kita umurnya berapa? Ini tergantung kesehatan fisik, biologis dan organ kita. Dan ini orang kedokteran yang bisa biasanya. Contohnya gini, misalkan kita berobat nih, dia mengatakan umur kita 20, tapi secara organ fisik kita, misalkan jantung kita seperti orang usia umur 50 gitu, atau usia fisik kita umur kita 20 nih, tapi secara fisik muka kita kayak umur 12 gitu, berarti awet muda gitu ya. Secara biologis, secara fisik, organ-organ kita itu berada usia berapa gitu. Makanya harus di maintenance tadi. Kalau mau sesuai fisik dan usia kronologisnya, mungkin harus makan yang bergizi. Biar masa kita umur 20 tapi udah kelihatan umur 30, atau secara kemampuan paru-paru kita udah kayak tua gitu karena kurang sehat gitu kan. Terus ada umur psikologis, psychological age, yaitu umur berdasarkan kemampuan penyesuaian atau adaptasi individu dibandingkan dengan individu lain yang seusianya. Contoh gini, secara rata-rata, secara psikologis rata-rata manusia di usia remaja itu sudah pandai berteman gitu kan, sudah pandai berkomunikasi, udah pandai menahan emosi, sudah pandai mengatakan sesuatu yang diinginkan gitu. Tapi kalau misalkan di usia remaja masih takut melihat orang, pipis masih sembarangan, tidak bisa menyampaikan perasaan, itu kita secara psikologis umurnya anak-anak gitu. Disinilah banyak anak kebutuhan khusus itu bahwa tidak sesuai umur kronologi dengan umur psikologis.
makanya disebut berkebutuhan khusus. Secara psikologisnya tidak sesuai dengan usia kronologinya. Tuh. Kemudian ada umur sosial, yaitu merujuk pada peranan sosial. Contoh, peranan seorang ibu walaupun di usia muda. Walaupun usianya 12 tahun, tapi kalau dia seorang ibu, kita akan jadi status sosialnya itu udah sebagai seorang ibu. Walaupun dia usia 40 tahun, tapi dia belum menjadi seorang ibu, status sosialnya belum kita sebut sebagai seorang ibu. Oke, demikianlah pengantar umum. Untuk sebelum memasuki tahap selanjutnya, kita akan langsung bahas tentang remaja. Sampai di sini dulu penjelasannya. Mari kita diskusi di grup WA. Assalamualaikum.